Firman Tuhan hari ini masih mengenai perkataan iman. Perkataan iman yang menghasilkan mujizat Tuhan. Jadi rupanya perkataan kita bisa menurunkan kuasa Tuhan. Tetapi juga perkataan kita juga, saudaraku, bisa menghalangi Tuhan bekerja. Dari itu biarlah kita belajar berkata-kata dengan baik. Sehingga saudaraku, kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Baik dalam doa kita harus berkata-kata dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kata-kata kita harus sejalan dengan firman Tuhan, diurapi Tuhan, saudaraku, hidup sehingga menurunkan kuasa Tuhan. Mari kita baca kembali Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Bukalah Alkitab, saudara. Di sini kita melihat seorang perempuan Sirofenisia, saudaraku, yang berhasil mengalami, menerima mujizat Tuhan, sehingga anaknya sembuh pada ketika itu juga. Hingga setan yang mengikat anaknya harus pergi, karena kata-katanya yang beriman, karena perkataan iman yang dia ucapkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca Markus pasal 7 ayat 24 mulai. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti-roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, saudaraku, betapa berkuasanya perkataan perempuan ini. Betapa, saudaraku, doanya segera dijawab oleh Tuhan. Betapa mujizat Tuhan segera terjadi dalam hidupnya. Mujizat Tuhan yang membebaskan anaknya dari ikatan setan, dari kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Betapa berkuasanya perkataan perempuan ini, saudaraku. Perkataannya begitu berkuasa sehingga Yesus harus menjawab doanya. Perkataannya begitu berkuasa sehingga perkataannya itu mendorong Yesus, saudaraku, untuk menurunkan kuasanya. Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Kata-katamu itu benar, kata-katamu itu berkuasa, kata-katamu itu menyebabkan aku harus menjawab doamu. Lalu pergilah engkau sekarang, anakmu sudah sembuh, setan itu sudah keluar. Karena kata-katamu, kata-kata yang menang, kata-kata yang bertekun, kata-kata yang tidak mau kalah, kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan yang diucapkan oleh perempuan ini, saudaraku. Dan saudaraku, perkataannya itu benar, saudaraku, seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, dan Tuhan Yesus dalam ayat yang lain mengatakan bahwasanya perempuan Sirofenisia ini memiliki iman yang besar. Dalam Matius 15 ayat 27 dan 28 saya bacakan kepada saudara. Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Cerita ini sama, saudaraku. Hanya di sini Tuhan Yesus menerangkan lebih lanjut bahwasanya perempuan itu memiliki iman yang besar. Iman yang besar.
Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah, mustahil menerima jawaban doa kita. Jadi kita harus punya iman, dan semua kita boleh punya iman karena Tuhan Yesus minta iman. Kalau Tuhan Yesus minta iman, sedangkan tidak semua orang bisa punya iman, maka Tuhan Yesus tidak adil. Dia minta sesuatu yang bisa kita genapi. Jadi semua kita boleh beriman, bahkan boleh memiliki iman yang besar. Kalau perempuan Sirofenesia ini boleh memiliki iman yang besar tanpa Alkitab, saudaraku, dia hanya mendengar tentang Yesus, saudara. Apalagi kita sekarang ini, begitu banyaknya kita mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Bahkan kita sudah mengenal Yesus, saudaraku. Nantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara. Tentunya kita boleh memiliki iman yang lebih besar lagi, boleh memiliki mujizat, mengalami mujizat yang lebih besar lagi daripada yang dialami oleh perempuan Sirofenesia ini dan anaknya, saudara. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan. Kalau tidak ada iman, doa tidak dijawab Tuhan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Amin, saudaraku. Allah ada. Yesus ada, saudara. Dan dia ada dalam saudara. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Pada sungguh-sungguh mencari Yesus, Tuhan memberi upah kepada saudara. Pertama, saudara harus percaya bahwa Allah itu ada. Saya percaya semua kita tidak ada yang bimbang mengenai adanya Allah ini. Pasti ada. Ya. Tetapi kita juga harus percaya bahwa dia memberi pahala kepada orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, dengan sungguh-sungguh mencari dia, yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya, tidak akan diabaikan. Apalagi yang bersungguh-sungguh berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan akan berkata sebagaimana dia katakan kepada perempuan Sirofenesia ini. Besarlah imanmu, dia katakan, pulanglah dan anakmu sudah sembuh. Dan ayat yang lain menerangkan lebih jauh, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, anakmu sudah sembuh. Saya tadi sudah keluar. Karena kata-katamu itu, kata-katanya benar, saudara. Kata-katanya menunjukkan imannya. Kata-katanya itu keluar dari dalam hatinya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dalam hati kita keluar dari mulut kita, saudaraku. Jadi rupanya dalam hatinya dia sungguh percaya, saudaraku, bahwasanya Yesus pasti menolong dia. Pasti sanggup dan pasti mau menolong anaknya. Hingga anaknya sembuh, saudaraku. Nah, ada sekali lagi Tuhan Yesus berkata mengenai iman yang besar. Dalam Matius pasal 8. Juga bukan kepada orang Yahudi, saudaraku. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Mari kita baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jailah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi sungguh dia percaya hambanya itu sembuh. Karena firman Tuhan berkata, jailah padamu sama sebagaimana yang kau percaya. Dan sembuhlah hambanya pada ketika itu juga. Berarti sebelum hambanya itu sembuh, padahal tidak datang kepada Tuhan Yesus, dia sudah yakin hambanya sembuh. Dia sudah percaya hambanya pasti sembuh. Dan Tuhan berkata, sama sebagaimana yang kau percaya jadi padamu. Dan hambanya itu sembuh pada ketika itu juga. Saudaraku, apa yang kita percayai, saudaraku? Kalau Tuhan memberikan kepada kita perkataan yang berkata, sama sebagaimana yang kau percaya jadi padamu, apakah yang sudah kita peroleh, saudaraku? Adakah kita sudah beroleh kesembuhan kita, saudaraku? Karena kita percaya sungguh-sungguh aku pasti sembuh. Bahkan kita percaya aku sudah sembuh. Dengan tidak bergantung kepada gejala-gejala, saudaraku. Tetapi bergantung kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bohong, saudaraku. Apa yang janjikannya pasti dia genapi, saudaraku. Adakah kita mendapat, saudaraku, apa yang kita percaya itu? Adakah hidup kita berubah, saudaraku? Berkali-kali firman Tuhan berkata, sama sebagaimana yang kau percaya jadilah padamu. Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta, saudaraku, apakah engkau percaya aku sanggup melakukannya? Kami percaya, Tuhan, dia katakan. Sama sebagaimana engkau percaya jadi padamu. Lalu keduanya meleklah matanya, saudaraku. Sama sebagaimana engkau percaya. Betul-betulkah kita percaya mujizat Tuhan? Betul-betulkah kita percaya kuasa Tuhan, saudaraku? Atau percaya kita yang sampai di pikiran saja, saudaraku? Kalau bisa diterima oleh akal manusia kita percaya. Kalau tidak bisa diterima oleh akal manusia kita tidak percaya. Kalau manusia berkata tidak mungkin kita tidak percaya lagi. Tapi kalau manusia pun berkata bisanya itu, cara manusia pun bisa, apalagi kepada Tuhan, barulah kita percaya. Saudaraku, Tuhan kita, saudaraku, spesialis, saudaraku, dalam hal-hal yang sudah mustahil. Walaupun dia masih menolong, saudaraku, perkara-perkara yang lebih kecil daripada itu, lebih ringan daripada yang mustahil, masih ditolong Tuhan. Sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Saudara, dengan jujur kita boleh, saudaraku, membuka hati kita di hadapan Tuhan. Betul-betulkah kita percayakan janji-janji Tuhan, saudara? Atau hanya percaya dalam pikiran yang dangkal saja, saudara? Di sini, saudaraku, perwira ini, saudaraku, ya, dia berdoa buat hambanya. Nyatalah, saudaraku, dia berdoa dengan kasih, saudaraku. Memang kalau kita berdoa, kita harus digerakkan oleh kasih Tuhan, saudaraku. Dia tidak minta buat dirinya, tapi dia mengasihi hambanya. Ya, banyak hambanya yang lain masih bisa bekerja, tapi ada satu orang yang sakit, dia perhatikan, saudaraku. Dia mengasihi, saudaraku. Itu baik sekali, saudaraku. Ya. Maunya jangan kasih orang kafir, saudaraku, lebih besar daripada kasih anak-anak Tuhan kepada sesama saudara seiman. Amin, saudara. Jangan sampai lebih besar. Di sini, saudaraku, seorang perwira, saudaraku, hambanya sakit, saudaraku, pekerjaannya sakit, bawahannya sakit, saudaraku. Dia datang kepada Yesus, saudaraku. Saudara, seorang perwira, saudaraku, pada waktu itu, pada zaman itu, saudaraku, tidak selayaknya datang kepada orang Yahudi. Tapi karena kasihnya begitu besar kepada hambanya itu, dan karena, saudaraku, ya, dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia merendahkan dirinya dengan datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab doanya. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Lihatlah, saudara, sikap hati Yesus, kasih Yesus. Aku akan datang menyembuhkannya, Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus tidak pernah menolak permintaan dari orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Apalagi dari orang yang sungguh-sungguh beriman minta kepadanya. Aku akan datang menyembuhkannya. Untuk itulah aku datang. Aku datang untuk mengangkat penyakit-penyakit. Supaya kamu sembuh daripada penyakitmu. Aku akan datang. Yesus tidak keberatan berjalan kaki. Bahkan dia tanya lebih dahulu, berapa jauh rumahmu itu, hai pengeluh laskar? Dia tidak bertanya demikian. Oh, 5 kilometer, enggak bisa lah itu, aku perlu sekarang. Ada urusanku yang lain. Dia tidak berkata demikian. Aku akan datang menyembuhkannya. Tapi pengeluh laskar ini telah punya iman. Dan firman Tuhan berkata, iman yang sebesar yang belum pernah kujumpai dari orang Yahudi sekalipun.
Katakan saja sepatah kata Tuhan. Engkau Tuhan adanya, Engkau berkuasa. Dahulu langit dan bumi Engkau jadikan dengan perkataanmu Tuhan. Ya berkata. Sekarang apalagi kesembuhan yang kecil lah itu. Langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang Kau katakan jadi, apalagi kesembuhan jauh lebih kecil. Pasti sembuh Tuhan, pasti sembuh. Ucapkan aja sepatah kata, perkataan berkuasa. Aku ini pun punya perkataan yang berkuasa, tetapi kepada bawahanku. Aku berkata datang, dia datang, pergi, dia pergi, buat ini, dia perbuat. Apalagi engkau berkuasa dalam dunia rohani, dunia badani, dunia materi. Engkau menguasai bumi dan segala isinya. Engkau berkuasa. Ucapkan saja sepatah kata. Roh jahat mana pun tidak bisa bertahan. Penyakit mana pun tidak bisa bertahan. Ucapkan Tuhan sepatah kata. Tuhan heran berapa. Ya, heran. Nah saudara, begitu berkuasanya ucapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka seketika itu juga, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ucapan, baik pengulas kali ini mengucapkan perkataan iman yang menang. Baik saudaraku perempuan Sirofenisia itu mengucapkan perkataan iman yang menang. Perkataan iman yang menurunkan kuasa Tuhan, menurunkan mujizat Tuhan. Kalau dia ucapkan perkataan yang lain, misalnya saudaraku, dia pikirkan secara manusiawi, saudaraku, untuk meminta belas kasihan Yesus, saudara. Dan dia berkata, pengulas kali ini berkata, aku ini seorang baik ini Tuhan, banyak aku tolong orang jauh di Tuhan, aku membela kebenarannya di sini Tuhan. Oleh sebab itu patutlah Engkau menyembuhkan hambaku itu. Dia tidak akan menerima kesembuhan. Di dalamnya tidak ada iman. Kalau perempuan Sirofenisia itu saudaraku juga mengucapkan perkataan yang lain daripada dia ucapkan saudaraku, ya boleh jadi dia terusir oleh Tuhan Yesus saudaraku. Tetapi dia mengucapkan perkataan iman yang benar karena kata-katamu itu, kata-katamu sungguh tepat, kata-katamu menggerakkan hatiku, kata-katamu menggerakkan kasih dan kuasaku. Biarlah Tuhan memberikan kita hikmat, saudaraku, untuk memiliki kata-kata yang berkuasa ini, saudaraku. Kita sungguh-sungguh berhasil dalam doa dan pelayanan kita, amin, saudara. Roh Kudus boleh memimpin kita dalam hal ini. Karena kata-katamu itu, kadang-kadang kata-kata Tuhan bukannya tidak menurunkan kuasa Tuhan, mengusir kuasa Tuhan. Lebih jauh lagi dia, saudaraku. Karena kata-kata yang sangat putus asa, dalam kata-kata yang sama sekali, ya, tanpa iman mustahil. Mati laku ini Tuhan, gak ada harapan aku Tuhan. Dokter-dokter berkata pun, oh aku mesti mati Tuhan, 2 bulan lagi Tuhan. Paslah itu Tuhan, 2 bulan Tuhan. Saudara, apa yang jadi saudaraku? Sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Atau kalau dalam hal demikian, sama sebagaimana ketakutanmu jadi padamu. Firman Tuhan pada hari Minggu, ya, mengenai Ayub, apa yang kutakutkan jadi mendatangi aku, jadi kepada aku, dia katakan. Iman bekerja padaku, positif maju kemenangan, negatif juga bekerja. Sama sebagai persenaling mobil. Dalam masukan gigi 1 dia maju ke depan, dalam masukan gigi atrek mundur, dia mundur, saudara. Dua-dua bekerja, saudara. Demikian ketakutan membawa hasil, membawa akibat, saudaraku. Iman bawa berkat. Oleh sebab itu saudaraku, jangan khawatir. Firman Tuhan minggu yang lalu, jangan takut, jangan khawatir, karena itu akan memperburuk keadaan, saudara. Mengundang kuasa setan, saudara. Saudara takut setannya datang, saudara. Jangan mau takut setan ada di rumah ini, setan ada di rumah ini, pasti setan ada di sini. Maka pada suatu hari setan menampakkan dirinya. Takut aku, dia katakan. Aku nampak setannya, betul yang katakan itu. Betul lah saudaraku. Karena dia undang setan, saudaraku. Kita mengusir setan. Saudara di mana-mana ada setan, saudaraku. Ya. Saudara boleh undang satu ke rumah, tapi nggak usah lah, saudaraku. Ya. Apa itu? Ya. Setan ada di rumah ini. Akui sekali, setan ada di rumah ini. Iya, dulu memang ada di sini yang mati. Setan datang di sini, datanglah dia, saudara. Saya buka pintu.
Usirkan saja dalam nama Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau misalnya perempuan ini diam saja, saudaraku, perempuan Sirofenisia diam saja, saudaraku, maka dia juga tidak akan menerima mujizat Tuhan. Atau dia berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus namanya Tuhan, dia mengetahui segala perkara, dia tahu anakku sakit. Dia penuh dengan belas kasihan. Kalau dia mau, dia akan menyembuhkan anakku. Dia berkata dalam hatinya, saudaraku, maka dia juga tidak akan sembuh. Anaknya tidak akan sembuh kalau dia diam saja, saudaraku. Kalau dia ucapkan perkataan yang salah, seperti saya katakan tadi, kuasa Tuhan juga tidak akan turun. Oleh sebab itu sangatlah, biarlah kita sangat berhati-hati, saudaraku, dengan perkataan kita, saudaraku, dengan doa kita, saudaraku. Kalau perempuan yang mengucapkan perkataan yang salah, doa yang salah, dia tidak menerima kuasa Tuhan. Kalau dia diam saja pun tidak ada kuasa Tuhan turun. Jadi, saudaraku, kita belajar satu perkara yang penting, saudaraku. Kita harus mengucapkan perkataan iman, dan perkataan iman ini tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Iman harus diucapkan. Itu pelajaran training. Tanpa diucapkan iman tidak bekerja. Nah, cuma dipikir-pikirkan aja perkataan Tuhan, disetujui firman Tuhan padaku, saudara, tapi tanpa mengatakannya tidak akan menurunkan kuasa Tuhan. Aku setuju dengan firman, tapi dalam mati percaya kepada firman, dalam mati aku tidak akan mengatakannya, Tuhan, malu aku, Tuhan. Malu. Semana pula dibilang ada uang, nggak ada uang. Macam mana pula dibilang saya sudah sembuh padahal masih sakit. Jelas sakitnya Tuhan ini, Tuhan, tekilir ini, Tuhan, tekilir. Ya. Jelas masih sakit. Semana pula dibilang sembuh. Saudaraku, kita tidak bergantung kepada gejala-gejala penyakit. Amin. Kita harus lebih mempercayai firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya. Memang masih sakit, betul sakit, saudaraku. Tetapi itu belum final, itu belum segala-galanya, itu belum siap. Kalau kita percaya saudaraku dan mengucapkan firman Tuhan, maka sakit itu menjadi hilang. Karena kuasa Tuhan turun. Amin, saudaraku. Ya, masih sakit ya beberapa waktu, 15 menit, 20 menit, setengah jam, saudaraku. Ucapkan terus janji Tuhan. Di jalan kemenangan. Penyakit engkau tidak berkuasa, terkilir engkau tidak berkuasa dalam nama Yesus. Yesus sudah berbelur untuk mengusirkan engkau. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepada gunung-gunung, dan gunung-gunung tercampak, engkau gunung kecil lah, engkau terkilir, gunung kecil. Maka engkau, gunung kecil terkilir, pergi engkau dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus. Harus lakukan, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sehat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sudah mengerti melawan penyakit, saudaraku, dengan iman? Semua sudah berkemenangan? Ya. Itu dia jalannya. Kita tidak menyangkal, saudaraku, penyakit itu ada. Ya. Tetapi penyakit kalah oleh perkataan iman. Karena perkataan iman menurunkan kuasa Tuhan. Nah, jadi saudaraku, ucapkan perkataan iman. Ya. Bertambah saudara ucapkan, bertambah lancar saudara mengucapkannya, saudara. Bertambah mudah saudara mengucapkannya, saudara. Bertambah beriman saudara mengucapkannya. Bertambah berkuasa ucapan saudara. Dan Tuhan akan berkata, karena kata-katamu itu, pergilah, engkau sudah sembuh. Amin. Ya. Karena perkataanmu itu, pergilah, engkau sudah kuberkati. Amin. Ya. Karena perkataanmu itu, pergilah, aku sudah mengurapi engkau. Letakkan tanganmu atas orang sakit, lalu orang itu sembuh. Amin. Haleluya. Karena saudara sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, tanda orang percaya, mereka akan berkata-kata dengan bahasa roh, sudah genap Tuhan. Mereka akan mengusir setan dalam namaku, sudah genap Tuhan. Mereka akan meletakkan tangan seorang sakit,
Lalu orang itu akan sembuh. Pasti genap Tuhan. Sekarang kau genapkan Tuhan. Aku meletakkan tangan orang sakit, lalu orang itu sembuh Tuhan. Firman berkata demikian. Itu berlaku bagiku Tuhan. Bukan kepada orang lain saja Tuhan. Sama aku pun jadi Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku letakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu sembuh. Haleluya. Haleluya. Itu dia jalannya saudaraku. Nah, dalam Matius 12 ini mengenai perkataan. Saudaraku, perkataan ini membawa berkat, boleh juga membawa kutuk, saudaraku. Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36 37. Saya bacakan pada saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, karena saya ulangi, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jaga ucapan kita. Bahwa firman Tuhan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Kalau kita mengucapkan beraku kita ini belum menerima keampunan dosa, belum selamat, ya, bahwasanya korban Tuhan bukan untuk saya, tidak bisa menghapus dosa saya, korban Tuhan di situ dosa saya terlalu besar, maka kamu akan dihukum, hukum dalam neraka selama-lamanya, karena sudah mengabaikan saudaraku anugerah Tuhan yang begitu besar, membatasi anugerah Tuhan yang begitu besar. Kalau Tuhan berkata walau dosamu merah 14 sekalipun jadi putih seperti salju, lebih baik saudara percayain. Amin saudara. Ya. Saudara berkata, semua dosaku sudah diampuni Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, walau dosaku merah 14 sekalipun disucikan oleh darah sehingga putih seperti salju. Haleluya Tuhan saudara berkata. Karena perkataanmu itu kamu dibenarkan. Ada perkataanmu kamu dibenarkan. Tapi bisa juga dihukum. Nah, saudaraku, dibenarkan masuk sorga, dihukum masuk neraka. Itu perkara yang paling besar dalam hidup ini. Sorga atau neraka. Keselamatan hal yang paling penting. Neraka hal yang paling mengerikan. Itulah kutuk yang paling dahsyat yang bisa menimpa manusia ini. Nggak ada kutuk yang lebih besar daripada itu. Nah, itu ditentukan beraku dengan perkataan. Betul saudara? Dengan perkataan. Kalau perkara yang besar begitu ditentukan oleh perkataan, apalagi perkara-perkara yang kecil dalam hidup sehari-hari ini. Perkara mendapat pekerjaan, nggak mendapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak baik, ditentukan oleh ucapan, amin saudaraku. Perkara berkat materi, perkara kebutuhan hidup ini ditentukan oleh ucapan. Kalau ucapan, perkara gagal, perkara berhasil itu kalau ucapan, perkara sembuh atau tidak sembuh itu kalau oleh ucapan. Ucapan saudara boleh membuat saudara tidak sembuh, ucapan saudara boleh membawa kesembuhan bagi saudara. Amin, saudaraku. Ya. Kalau saudara mengucapkan perkataan iman selalu, oleh beliau Yesus, aku sudah sembuh, penyakit tidak berkuasa atasku. Beliau Yesus luar biasa. Lalu kesembuhan jadi milik saudara. Kalau saudara mulai membatasi kuasa Tuhan dengan berkata ini penyakit terlalu parah, menurut dokter juga tidak bisa diobati, maka aku akan mati sekali ini, tidak bisa sembuh lagi. Maka saudara kamu menerima sama sebagaimana saudara takuti. Ucapkan. Ucapan. Tuhan Yesus berkata, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, akan tiap-tiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan